Aku diam saat rumahku dipakai. Aku diam saat uangku dihabiskan. Tapi di pesta terbesar mereka, aku melakukan satu hal kecil. Dan seluruh kemewahan itu runtuh di depan tamu. Aku selalu percaya bahwa rumah bukan soal ukuran atau harga, melainkan tentang rasa. Rasa aman ketika menutup pintu di malam hari, rasa tenang saat membuka jendela di pagi hari, dan rasa pulang yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah alasan mengapa rumah ini begitu berarti bagiku, karena setiap sudutnya lahir dari peluh dan kesabaran. Bertahun-tahun aku bekerja tanpa banyak mengeluh. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari lembur yang tak dihitung jam, hingga akhir pekan yang sering kuhabiskan di depan laptop. Aku bukan berasal dari keluarga berada, jadi sejak awal aku tahu satu hal. Jika ingin punya sesuatu, aku harus memperjuangkannya sendiri. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada warisan. Hanya kerja keras yang panjang dan melelahkan. Ketika akhirnya aku menandatangani surat kepemilikan rumah itu, tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena haru. Rumah itu tidak besar, tapi cukup. Dindingnya berwarna netral, jendelanya lebar, dan cahaya matahari masuk dengan ramah setiap pagi. Bagiku, rumah itu adalah bukti bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri, bahkan sebelum aku menjadi istri siapapun. Aku bertemu Raka setahun setelah rumah itu resmi menjadi milikku. Ia bukan pria dengan janji besar atau kata-kata manis berlebihan. Kesederhanaannya justru membuatku nyaman. Kami berbincang tentang mimpi, tentang masa depan, dan tentang hidup yang ingin kami bangun bersama. Hidup yang tidak harus mewah, tapi jujur dan saling menghargai. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga dan beberapa sahabat dekat. Aku ingat betul hari itu, ketika aku melangkah ke dalam rumah ini sebagai seorang istri. Rasanya berbeda. Bukan lagi sekadar bangga, melainkan penuh harap. Aku ingin rumah ini menjadi tempat kami tumbuh, bertengkar lalu berdamai, lelah lalu beristirahat. Hari-hari awal pernikahan kami diisi rutinitas kecil yang terasa hangat. Aku bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan, sementara Raka menyeduh kopi dengan cara khasnya. Kami makan di meja kecil dekat jendela, berbincang tentang pekerjaan dan rencana akhir pekan. Kadang hanya diam, menikmati kebersamaan tanpa perlu banyak kata. Aku merasa cukup, sangat cukup. Aku percaya pernikahan adalah kerjasama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Aku tidak pernah mempermasalahkan siapa yang lebih banyak memberi, karena bagiku, yang terpenting adalah niat untuk saling menjaga. Raka pun tampak sepemikiran. Ia tidak pernah mempersoalkan bahwa rumah ini atas namaku. Ia hanya berkata, yang penting kita di sini bersama. Hubunganku dengan keluarga Raka juga terasa wajar di awal. Mertuaku datang sesekali, membawa makanan, menanyakan kabar, lalu pulang. Aku menyambut mereka dengan senyum dan sopan santun, sebagaimana aku ingin disambut jika berada di posisi mereka. Aku ingin menjadi menantu yang baik, bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang itulah caraku menghargai orang lain. Setiap kali mereka datang, aku berusaha memastikan rumah terasa nyaman. Teh hangat, camilan sederhana, obrolan ringan. Aku mendengarkan cerita-cerita lama mereka, tentang masa kecil Raka, tentang keluarga besar yang jarang berkumpul. Semuanya terdengar normal. Tidak ada nada yang mengusik. Tidak ada tanda yang mencurigakan. Di dalam hatiku, aku merasa bersyukur. Aku punya rumah, suami, dan kehidupan yang terasa stabil. Aku sering berdiri di ruang tamu saat sore hari, memandangi cahaya matahari yang jatuh ke lantai, sambil berpikir bahwa mungkin beginilah rasanya bahagia, tidak berisik, tidak berlebihan, tapi utuh. Aku menata rumah itu dengan penuh perhatian. Setiap perabot kupilih sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan gengsi. Tidak ada barang mahal, hanya barang yang fungsional dan nyaman. Bagiku, rumah ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dihuni. Untuk hidup. Untuk pulang. Saat malam tiba dan Raka tertidur di sampingku, aku sering memejamkan mata sambil mengucap syukur dalam diam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak pernah membayangkan hal-hal buruk. Yang aku tahu, saat itu, aku merasa aman. Dan perasaan aman adalah kemewahan terbesar yang pernah kumiliki. Aku tidak pernah menyangka bahwa rumah yang kubangun dengan cinta dan harapan ini suatu hari akan menguji keteguhanku. Tapi saat itu, semua masih terasa baik-baik saja. Terlalu baik, bahkan. Dan aku, dengan polosnya, percaya bahwa rasa hangat ini akan bertahan lama. Aku tidak tahu bahwa kelak, rumah ini bukan hanya akan menjadi tempat pulang,
melainkan tempat aku belajar memperjuangkan diriku sendiri. Namun pada hari-hari itu, kesadaran itu masih jauh. Yang ada hanya niat baik, kesabaran, dan keyakinan bahwa selama aku bersikap tulus, semuanya akan berjalan semestinya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup pelan, hampir tak terasa, seperti udara yang perlahan menghangat sebelum kita sadar sedang kepanasan. Awalnya, mertua datang lebih sering dari biasanya. Tidak lagi sekadar singgah sebentar, tapi mulai menginap 1 malam, lalu 2 malam. Aku menyambutnya dengan senyum yang sama, menyiapkan kamar, mengganti spray, dan memastikan mereka merasa nyaman. Aku berkata pada diriku sendiri, ini wajar. Mereka orang tua Raka. Rumah ini rumah keluarga sekarang, bukan hanya milikku. Pikiran itu membuatku merasa dewasa, seolah aku sedang belajar menjadi istri yang baik dan menantu yang pengertian. Namun seiring waktu, kunjungan itu tidak lagi terasa seperti bertamu. Mereka mulai membawa koper, lalu tas tambahan, lalu kardus-kardus kecil berisi barang. Lemari yang tadinya rapi perlahan penuh. Rak sepatu bertambah isinya. Kamar tamu yang awalnya hanya digunakan sesekali kini terasa seperti kamar tetap. Aku masih diam. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tidak hanya menyiapkan sarapan untuk Raka, tapi juga memastikan semua orang di rumah sudah tercukupi. Aku berusaha menyesuaikan diri, meski ritme rumah yang dulu tenang kini berubah. Ada suara televisi sejak pagi, ada komentar tentang masakan, tentang tata letak rumah, tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu tak pernah dipermasalahkan. Seharusnya sofa ini dipindah ke sana, ucap ibu mertua suatu sore, sambil menunjuk ruang tamu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Nanti saya coba atur. Aku tidak langsung melakukannya, tapi kalimat itu tersimpan di kepalaku. Aku mulai merasa rumah ini tidak lagi sepenuhnya milikku untuk diatur sesuka hati. Ada pandangan lain, ada selera lain, ada suara lain yang semakin sering terdengar. Mertua tidak pernah berkata kasar. Semua disampaikan dengan nada seolah memberi saran. Namun jumlahnya banyak. Terlalu banyak. Dan aku, entah mengapa, selalu merasa tidak enak untuk menolak. Raka melihat semua itu, tapi baginya, itu bukan masalah besar. Setiap kali aku mencoba menyampaikan kegelisahanku dengan nada hati-hati, ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama, seolah itu cukup untuk menenangkan segalanya. Mereka orang tuaku. Kalimat itu pendek, tapi berat. Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Bukan karena aku sepenuhnya setuju, tapi karena aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Aku masih percaya bahwa pengertian akan dibalas pengertian. Bahwa selama aku tidak mempermasalahkan hal kecil, suasana akan tetap baik. Hari-hari berlalu, dan keberadaan mereka di rumah semakin terasa. Ada tamu-tamu lain yang datang, kerabat jauh, tetangga lama. Rumah yang dulu sunyi kini sering ramai. Aku menjadi tuan rumah yang sibuk, meski tak pernah benar-benar dimintai pendapat. Kadang aku berdiri di dapur, menunggu air mendidih, sambil mendengarkan obrolan di ruang tamu. Mereka membicarakan rumah ini seolah cerita lama, seolah mereka yang membangunnya, seolah aku hanya bagian kecil dari kisah itu. Namaku jarang disebut. Peranku nyaris tak terlihat. Namun aku masih bertahan dengan keyakinan yang sama. Ini hanya fase. Ini hanya penyesuaian. Aku tidak ingin dicap sebagai menantu yang perhitungan. Aku tidak ingin Raka berada di tengah-tengah, terpaksa memilih antara aku dan orang tuanya. Malam hari, ketika rumah akhirnya sunyi dan semua orang tertidur, aku sering duduk sendiri di ruang tamu. Aku memandangi dinding, perabot, dan sudut-sudut rumah yang dulu begitu ku kenal. Ada rasa asing yang tipis, nyaris tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Namun setiap kali perasaan itu muncul, aku buru-buru menekannya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Bahwa menjadi bagian dari keluarga besar memang menuntut pengorbanan. Aku memilih untuk terus mengalah, karena bagiku, menjaga keharmonisan lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Saat itu, aku belum sadar bahwa diamku sedang membentuk kebiasaan. Bahwa senyumku sedang memberi ruang. Dan bahwa rumah yang kuanggap tempat pulang perlahan berubah menjadi tempat aku belajar menyingkirkan diriku sendiri, sedikit demi sedikit. Dan benar saja, aku sedang belajar menyingkirkan diriku sendiri, sedikit demi sedikit, tanpa sadar. Perasaan itu tidak langsung muncul sebagai kemarahan, melainkan sebagai kekosongan yang aneh, seperti ada ruang dalam diriku yang tiba-tiba sepi, padahal rumah ini semakin ramai. Hari-hari di rumah berubah tanpa pernah ada keputusan resmi.
Semuanya terjadi begitu saja. Susunan ruang tamu berganti. Jadwal makan tidak lagi mengikuti kebiasaan kami berdua. Televisi menyala hampir sepanjang hari, mengisi rumah dengan suara yang tidak pernah kupilih. Aku tidak diminta pendapat, tidak diajak berdiskusi. Aku hanya mengikuti. Aku mulai menyadari satu hal kecil yang lama-lama terasa besar. Setiap keputusan tentang rumah ini kini diambil tanpa melibatkanku. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor. Saat membuka pintu, aku melihat beberapa orang duduk di ruang tamu, kerabat yang tidak kukenal. Ada gelas-gelas berjejer di meja, tawa terdengar akrab. Ibu mertua berdiri di tengah, berbincang dengan penuh semangat. "Oh, ini rumah keluarga besar kami," katanya pada salah satu tamu, sambil tersenyum bangga. Kalimat itu terdengar biasa saja bagi siapapun yang mendengarnya. Tapi bagiku, rasanya seperti sebuah penghapus yang perlahan menghilangkan namaku dari tempat ini. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, ragu untuk melangkah masuk. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang memperkenalkanku. Aku masuk ke dapur, menaruh tas, dan menyeduh air. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tertinggal di ruang tamu, pada kalimat yang terus terngiang. Rumah keluarga besar kami. Tidak ada kata "kami" yang mencakup diriku di sana. Tamu-tamu semakin sering datang. Kadang untuk makan bersama, kadang hanya untuk berbincang, kadang untuk merencanakan sesuatu yang bahkan aku tidak tahu tujuannya. Rumah ini seperti memiliki jadwal sendiri yang tidak pernah kubaca. Aku sering tahu ada acara hanya dari suara ramai atau banyaknya sandal di depan pintu. Raka pulang, menyapa semua orang dengan santai. Ketika aku bertanya pelan, "Ada acara apa?" Ia hanya menjawab singkat, "Oh, keluarga lagi kumpul." Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Perlahan, aku mulai memilih menghabiskan waktu lebih lama di kamar. Bukan karena aku tidak suka berkumpul, tapi karena aku merasa tidak punya peran. Aku hadir, tapi tidak dianggap. Aku ada, tapi tidak dilihat. Aku seperti tamu yang kebetulan tinggal terlalu lama. Setiap kali aku mencoba menyuarakan pendapat tentang menu, tentang waktu, tentang penggunaan ruang, responnya selalu sama. Senyum tipis, lalu keputusan tetap berjalan tanpa perubahan. Aku merasa suaraku kecil, nyaris tak terdengar. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata, melainkan pengabaian yang konsisten. Tidak ada yang melarangku bicara, tapi juga tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Suatu malam, aku mendengar pembicaraan di ruang makan. Mereka sedang membahas rencana kumpul keluarga berikutnya. Tanggal ditentukan, tamu disebutkan, menu dibicarakan. Namaku tidak pernah muncul, bahkan ketika keputusan itu jelas-jelas menyangkut rumah dan waktuku. Aku duduk di kamar, memandangi ponsel yang gelap. Ada dorongan untuk keluar dan berkata sesuatu. Untuk mengingatkan bahwa ini rumahku juga. Bahwa aku ada. Tapi dorongan itu selalu kalah oleh rasa takut akan dicap berlebihan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, pertanyaan yang terus berulang setiap malam. Apakah aku terlalu sensitif? Atau memang aku sedang diabaikan? Aku mengingat semua senyum yang kuberikan, semua pengertian yang kutunjukkan, semua diam yang kupilih demi menjaga suasana. Tapi mengapa rasanya justru aku yang semakin tersisih? Raka tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak melihat perubahan itu sebagai masalah. Baginya, rumah ini hidup, ramai, hangat. Ketika aku menyampaikan kegelisahanku dengan suara pelan, ia menepuk pundakku dan berkata, "Kamu capek, jangan dipikirin." Aku tersenyum, tapi senyum itu terasa berat. Aku mulai kehilangan sesuatu yang tidak bisa kutunjuk dengan jari. Bukan benda, bukan ruang fisik, melainkan rasa memiliki. Rumah ini masih sama secara bentuk, tapi tidak lagi sama secara makna. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain seperti orang yang sedang menyesuaikan diri di tempat baru. Malam-malamku menjadi lebih sunyi. Aku sering terbangun, mendengarkan suara napas orang-orang di rumah ini, dan bertanya dalam hati, di mana posisiku sekarang? Aku belum berani menyimpulkan apapun. Aku masih berharap ini hanya perasaan sementara. Bahwa semuanya akan kembali seimbang jika aku terus bersabar. Namun luka kecil itu terus bertambah, sedikit demi sedikit, seperti retakan halus di dinding yang lama-lama terlihat jelas. Dan tanpa kusadari, aku mulai belajar satu hal yang menyakitkan. Menjadi diam terlalu lama bisa membuat orang lain lupa bahwa kita pernah punya suara. Bukan hanya soal pendapat, tapi juga soal batas, termasuk batas yang paling sensitif dalam hidup berumah tangga, uang. Awalnya aku tidak curiga apapun.
Aku terbiasa membayar tagihan rumah, listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari tanpa banyak berpikir. Aku bekerja, aku punya penghasilan, dan sejak sebelum menikah, aku memang sudah mengatur keuanganku sendiri. Kartu kredit atas namaku adalah alat bantu, bukan simbol kemewahan. Aku menggunakannya seperlunya, lalu melunasinya tepat waktu. Namun sejak rumah ini semakin ramai, pengeluaranku perlahan berubah. Ada lebih banyak belanja, lebih banyak kebutuhan mendadak, lebih banyak alasan yang terdengar masuk akal. Aku masih menganggapnya wajar. Namanya juga keluarga berkumpul. Namanya juga menjamu tamu. Sampai suatu hari, sebuah notifikasi masuk ke ponselku saat aku sedang bekerja. Transaksi baru tercatat, jumlahnya tidak kecil. Aku membuka detailnya, mengernyit, lalu menutupnya lagi. Mungkin kesalahan sistem, pikirku. Tapi notifikasi lain menyusul. Dan yang lain. Dan yang lain. Malam itu, aku membuka aplikasi keuangan dengan perasaan tidak tenang. Daftar transaksi membuat dadaku sesak. Restoran, catering, hadiah, dekorasi, semuanya tercatat rapi, semuanya atas namaku. Jumlah totalnya jauh di atas pengeluaran rutinku selama ini. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang menyala redup. Tanganku dingin. Bukan karena tidak mampu membayar, tapi karena aku tidak pernah merasa diajak bicara. Keesokan harinya, dengan hati-hati, aku bertanya. Tidak menuduh, tidak meninggi. Hanya bertanya. Ini transaksi apa, ya? Tanyaku pelan, sambil menunjukkan layar ponsel pada Raka. Ia melirik sekilas, lalu mengangguk santai. Oh itu, kemarin mama beli ini itu buat acara keluarga. Kan kamu juga tahu. Aku menarik napas. Tapi pakai kartu aku. Raka mengangkat bahu. Iya, kan gampang. Kalimat itu terdengar ringan, seolah tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Tapi bagiku, kalimat itu seperti menegaskan sesuatu yang selama ini hanya berputar di kepalaku, bahwa milikku sudah lama dianggap milik bersama, tanpa persetujuanku. Aku mencoba bertanya langsung pada ibu mertua, dengan cara yang sama hati-hatinya. Aku tidak ingin menyinggung. Aku hanya ingin kejelasan. Oh itu, katanya sambil tersenyum. Kan kamu mampu. Lagian buat keluarga juga. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah, tanpa ragu. Seolah kemampuanku adalah alasan yang cukup untuk mengambil tanpa meminta. Seolah kerja kerasku adalah sumber daya bebas pakai. Aku terdiam. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kesadaran bahwa yang digunakan adalah hasil jerih payahku. Sejak saat itu, aku mulai lebih memperhatikan. Setiap belanja besar selalu diikuti kalimat yang sama. Kan kamu mampu. Setiap hadiah mahal selalu dibungkus dengan alasan kebersamaan. Setiap pengeluaran tak terduga selalu dianggap wajar karena tujuannya baik. Aku merasa aneh mempermasalahkan uang, padahal yang mengusikku bukan jumlahnya. Yang mengusikku adalah caranya. Tidak ada batas. Tidak ada diskusi. Tidak ada penghargaan. Raka sesekali mencoba menengahi, tapi selalu setengah hati. Udahlah, nanti juga diganti, katanya. Tapi kata, nanti, tidak pernah punya tanggal. Dan, diganti, tidak pernah benar-benar terjadi. Aku mulai mencatat pengeluaran sendiri, bukan karena ingin pelit, tapi karena aku ingin tahu sejauh mana batas itu telah dilanggar. Setiap angka seperti goresan kecil di hatiku. Bukan karena uang itu habis, melainkan karena aku merasa semakin tidak dianggap. Aku mulai sadar, ini bukan lagi soal finansial. Ini soal batas yang tidak pernah dihormati. Soal asumsi bahwa selama aku diam dan mampu, semuanya boleh dilakukan atas namaku. Malam-malamku kembali diisi pertanyaan. Apakah aku egois jika merasa keberatan? Apakah aku terlalu perhitungan? Aku membandingkan diriku dengan gambaran menantu ideal yang selalu mengalah. Tapi di sisi lain, ada suara kecil yang mulai berani bicara. Sampai kapan? Aku belum berani melawan. Aku masih menyimpan semua itu di dalam. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menolak perasaan tidak adil itu. Aku mengakuinya, meski hanya pada diri sendiri. Dan disitulah aku mulai mengerti, diamku bukan lagi sekadar bentuk kesabaran. Diamku telah menjadi izin. Dan izin itu sedang digunakan terlalu jauh. Aku baru benar-benar menyadarinya ketika sebuah rencana besar terdengar di rumahku, seolah itu hal paling wajar di dunia. Bukan dari percakapan resmi, bukan dari pembicaraan keluarga,
melainkan dari obrolan santai yang kudengar sambil lewat di dekat ruang tamu. Pokoknya pestanya harus meriah. Suara ibu mertua terdengar penuh semangat. Biar orang-orang tahu keluarga kita sekarang sudah mapan. Langkah kakiku terhenti. Kata pesta dan meriah bergaung di kepalaku. Aku berdiri beberapa detik di balik dinding, mendengarkan tanpa berniat menguping, tapi telingaku menangkap terlalu banyak hal untuk diabaikan. Tanggal sudah ditentukan. Jumlah tamu dibicarakan. Vendor disebut satu persatu. Bahkan dekorasi rumahku dibahas dengan detail. Warna, tata letak, hingga area mana yang akan dipakai untuk menerima tamu penting. Semua terdengar rapi, terencana, dan asing. Aku tidak pernah diajak bicara. Hari itu, aku bertanya pada Raka dengan suara yang kuusahakan tetap datar. Aku dengar mau ada pesta besar di rumah. Ia menoleh sekilas, lalu kembali menatap ponselnya. Iya, Mama lagi ngurus. Pesta apa? Tanyaku lagi. Kumpul keluarga besar. Sekalian undang kenalan-kenalan. Aku menarik napas perlahan. Kenapa aku baru tahu sekarang? Raka menghela napas kecil, seperti orang yang lelah menjelaskan hal sepele. Ya namanya juga keluarga. Masa harus ribet? Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak, tapi aku tetap melanjutkan. Rumah ini dipakai untuk acara besar. Aku seharusnya tahu dan setuju dulu. Raka menatapku, kali ini lebih lama. Ada sedikit ketidaknyamanan di matanya. Kamu kenapa sih? Kok jadi sensitif? Sensitif. Kata itu kembali menghantamku, seperti stempel yang ditempelkan setiap kali aku mencoba bersuara. Aku tidak langsung menjawab. Aku memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena aku sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah. Hari-hari berikutnya, persiapan pesta semakin terasa nyata. Kardus-kardus berdatangan. Barang-barang dekorasi disimpan di sudut rumah. Daftar tamu ditempel di kulkas, tanpa namaku di sana, tanpa satupun pertanyaan apakah aku keberatan. Yang lebih menyakitkan adalah mendengar bagaimana rumah ini disebut-sebut. Rumah keluarga kami, rumah besar ini, tempat yang pas untuk pamer keberhasilan. Tidak ada yang menyebut bagaimana rumah ini dibangun, siapa yang membayarnya, atau siapa yang setiap hari membersihkannya. Aku mencoba menyampaikan keberatanku, sekali lagi, dengan cara yang paling halus yang kupunya. Aku mengatakan bahwa aku tidak nyaman rumah ini dijadikan ajang pamer. Bahwa aku lelah dengan pengeluaran yang tidak pernah dibicarakan. Bahwa aku ingin dihargai. Responnya datang cepat dan dingin. Kamu terlalu perhitungan, kata ibu mertua dengan nada kecewa. Kita ini keluarga, sambung yang lain. Kalau kamu nggak mau berbagi, bilang dari awal, ujar seseorang yang bahkan tidak tinggal di rumah ini. Aku berdiri di sana, mendengarkan semuanya, dan untuk pertama kalinya aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya rasa dingin yang merambat pelan di dadaku. Aku merasa seperti orang asing yang kebetulan memiliki kunci rumah. Raka tidak benar-benar membelaku. Ia hanya berkata, "Sudahlah, jangan diperbesar." Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup perlahan di depanku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Rumah di luar ramai oleh suara tawa dan rencana. Di dalam kepalaku, pikiranku tidak berhenti berputar. Aku memandangi dinding yang dulu kupilih warnanya dengan penuh harap. Sekarang dinding itu seperti saksi bisu dari bagaimana aku perlahan tersingkir. Aku menyadari satu hal penting, selama ini aku selalu bereaksi. Menahan, mengalah, menjelaskan. Tapi tidak pernah benar-benar mengambil kendali. Dan setiap kali aku menunggu pengertian, yang kudapat justru pengabaian. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku tidak ingin disebut menantu durhaka. Tapi aku juga tidak ingin terus menjadi bayangan di rumah sendiri. Untuk pertama kalinya, aku berhenti berharap orang lain berubah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang bisa kulakukan untuk menjaga diriku? Di luar, aku tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Aku tetap menyapa, tetap membantu seperlunya, tetap bersikap tenang. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam kepalaku, sebuah keputusan kecil sedang tumbuh. Aku mulai merencanakan diam-diam. Bukan rencana penuh amarah, bukan rencana balas dendam. Hanya rencana sederhana untuk mengingatkan semua orang, termasuk diriku sendiri, bahwa ada batas yang tidak boleh dilangkahi. Dan batas itu, cepat atau lambat, akan kutarik kembali ke tempatnya.
Pikiran itu terus berputar di kepalaku malam itu, saat rumah akhirnya sunyi dan semua suara rencana, tawa, serta langkah kaki perlahan menghilang. Aku duduk sendirian di tepi ranjang, tidak menangis, tidak marah, hanya lelah dengan cara yang tenang namun dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku tidak lagi bertanya apakah aku berlebihan, apakah aku egois, atau apakah aku kurang sabar. Aku mulai melihat semuanya dengan jarak yang lebih jujur. Aku mengingat kembali setiap pengorbanan kecil yang selama ini kuanggap wajar. Aku mengingat bagaimana aku bekerja lebih keras demi rumah ini. Bagaimana aku menunda banyak keinginan pribadi demi cicilan dan tabungan. Bagaimana aku membuka pintu rumah ini dengan niat baik, tanpa pernah berniat menghitung-hitung apa yang kuberi. Aku juga mengingat bagaimana setiap diamku dianggap sebagai persetujuan, setiap senyumku diterjemahkan sebagai izin. Kesadaran itu tidak datang dengan ledakan emosi. Ia datang seperti cahaya pagi yang perlahan masuk ke kamar, tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk memperlihatkan kenyataan. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin teriak atau memaki. Aku tidak ingin membuktikan siapa yang benar atau salah. Yang kuinginkan sederhana, dihormati. Aku menatap ponselku, lalu membuka catatan keuangan. Angka-angka di sana bukan sekadar nominal, melainkan jejak hidupku. Setiap transaksi adalah waktu yang pernah kutukar dengan tenaga. Setiap tagihan adalah jam kerja yang tidak bisa kembali. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah melihatnya. Aku menyadari sesuatu yang penting. Mengambil kendali bukan berarti memusuhi. Menarik batas bukan berarti membenci. Dan menjaga diri sendiri bukan berarti egois. Keesokan harinya, aku menjalani hari seperti biasa. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan pergi bekerja. Tidak ada yang berubah di luar. Aku tetap menyapa, tetap tersenyum, tetap menjalankan peranku. Tapi di dalam, aku sudah tidak sama lagi. Di sela waktu kerja, aku menyempatkan diri mengurus hal-hal kecil yang selama ini tertunda. Aku memperbarui pengaturan keuangan, memeriksa ulang akses-akses yang selama ini kubiarkan terbuka. Tidak ada drama, tidak ada emosi berlebihan. Hanya ketegasan yang lahir dari kesadaran. Aku tidak memberitahu siapapun. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak merasa perlu menjelaskan keputusan tentang milikku sendiri. Selama ini, aku terlalu sering menjelaskan, terlalu sering meminta dimengerti. Kali ini, aku memilih diam dengan arah yang jelas. Malamnya, saat kembali ke rumah, aku melihat kesibukan persiapan pesta semakin padat. Orang-orang lalu lalang, daftar tamu semakin panjang, dan pembicaraan semakin bersemangat. Tidak ada satupun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu pertanyaan itu datang. Aku duduk di ruang tamu, mengamati semuanya dari jarak yang berbeda. Tidak lagi sebagai tuan rumah yang sibuk, bukan pula sebagai tamu yang canggung. Aku melihat dengan mata yang lebih jernih, tanpa rasa bersalah, tanpa dorongan untuk membela diri. Raka sempat bertanya, "Kamu capek?" Aku mengangguk ringan. Sedikit. Ia mengira itu hanya lelah biasa. Ia tidak tahu bahwa di balik kata itu, ada proses panjang yang sedang selesai. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Aku sadar, selama ini aku juga ikut membiarkan keadaan berjalan sejauh ini. Malam itu, aku kembali duduk sendiri, tapi perasaanku berbeda. Tidak ada sesak, tidak ada kegelisahan. Yang ada justru ketenangan aneh, seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti berjalan berputar-putar. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Aku tidak membayangkan tangisan, amarah, atau kekacauan. Aku bahkan tidak memikirkannya sejauh itu. Aku hanya tahu satu hal, apapun yang terjadi, aku tidak lagi mengorbankan diriku sendiri demi kenyamanan orang lain. Keputusan itu sunyi, tapi kokoh. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan. Hanya aku dan kesadaranku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berdiri di kakiku sendiri lagi, di rumah yang dulu kubangun dengan mimpi. Aku tidak sedang bersiap untuk perang. Aku hanya sedang mengembalikan kendali atas hidupku. Dan terkadang, keputusan paling berani memang tidak perlu diumumkan keras-keras. Cukup dijalani dengan tenang, sampai dunia sendiri yang menyadari perubahannya. Melainkan melalui keheningan yang datang tiba-tiba di tengah keramaian. Hari pesta pun tiba, dan rumah yang dulu ingin kujadikan tempat pulang kini berdiri megah sebagai panggung pertunjukan. Sejak pagi, rumah sudah dipenuhi kesibukan. Tenda dipasang di halaman.
Meja-meja panjang ditata rapi. Dekorasi bunga memenuhi sudut ruang tamu hingga teras. Musik lembut diputar, menciptakan suasana yang seolah dirancang sempurna. Aku bangun lebih awal, bukan untuk memimpin persiapan, melainkan untuk menyiapkan diriku sendiri, secara batin. Aku mengenakan pakaian sederhana. Tidak ingin menonjol, tidak ingin bersembunyi. Aku hanya ingin hadir sebagai diriku sendiri. Di cermin, wajahku tampak tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Keputusan yang kuambil beberapa hari lalu terasa mantap di dadaku. Tamu mulai berdatangan satu persatu. Mobil-mobil berhenti di depan rumah. Tawa terdengar di mana-mana. Ibu mertuaku menyambut tamu dengan senyum lebar, berdiri di tengah seperti tuan rumah sejati. Tangannya sibuk berjabat, suaranya lantang memperkenalkan rumah ini sebagai kebanggaan keluarga. Silakan, silakan masuk. Ini rumah kami, ucapnya berulang kali. Aku berdiri agak ke belakang, mengamati semuanya. Tidak ada satupun yang menoleh padaku untuk memastikan aku baik-baik saja. Dan anehnya, kali ini aku tidak merasa tersingkir. Aku hanya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang akhirnya mencapai puncaknya. Jam demi jam berlalu. Hidangan mulai disajikan. Pelayan mondar-mandir membawa nampan. Tawa semakin riuh. Musik sedikit dinaikkan volumenya. Semua tampak berjalan sesuai rencana yang tidak pernah kusetujui. Lalu, sebuah hal kecil terjadi. Salah satu pelayan mendekati ibu mertuaku dengan wajah ragu. Ia berbisik pelan, tapi cukup dekat untuk menarik perhatian. Aku melihat perubahan ekspresi itu dengan jelas. Senyum yang perlahan memudar, dahi yang berkerut. "Ada apa?" tanya ibu mertua, sedikit meninggi. Pelayan itu menunduk. "Maaf, Bu, pembayarannya ditolak." Kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh ke permukaan air tenang, menciptakan riak yang cepat membesar. Ibu mertuaku tertawa kecil, seolah itu lelucon. "Coba lagi." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah yang lebih pucat. "Masih ditolak, Bu." Suasana mulai berubah. Musik masih berbunyi, tapi terdengar jauh. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada bisik-bisik halus yang menyebar dari satu sudut ke sudut lain. "Ada masalah ya? Kayaknya pembayaran belum beres." Aku tetap berdiri di tempatku. Tanganku tidak gemetar. Nafasku teratur. Inilah saat di mana keputusan sunyi itu menemukan bentuknya di dunia nyata. Ibu mertuaku terlihat gelisah. Ia mengeluarkan ponsel, menekan-nekan layar dengan cepat. Wajahnya memerah. Ia memanggil Raka dengan nada mendesak. Raka mendekat, wajahnya berubah saat mendengar penjelasan singkat itu. "Kartu itu, atas nama kamu, kan?" bisiknya padaku saat ia akhirnya menghampiriku. Aku menatapnya tenang. "Iya." "Kok enggak bisa dipakai?" Aku menghela napas perlahan. "Karena aku membekukannya." Kalimat itu keluar tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Hanya sebuah fakta. Raka terdiam. Matanya membelalak, antara kaget dan tidak percaya. Di sisi lain, suasana semakin tidak terkendali. Beberapa vendor mulai berhenti bekerja. Musik akhirnya dimatikan. Hidangan yang belum dibayar tidak bisa dilanjutkan. Tamu-tamu mulai memperhatikan dengan lebih terang-terangan. Ibu mertuaku berjalan mendekat dengan wajah panik. "Kamu kenapa sih? Ini acara keluarga. Semua orang lihat." Aku menatapnya, masih dengan nada yang sama. Aku tidak pernah menyetujui acara ini. Dan aku tidak lagi mengizinkan kartu itu dipakai tanpa izinku. Kata-kataku terdengar jelas di tengah kerumunan yang mulai sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat situasi semakin terasa nyata. Beberapa tamu saling berbisik. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang menunduk canggung. Wajah-wajah yang tadi tersenyum kini dipenuhi kebingungan. Dan di tengah semua itu, ibu mertuaku akhirnya menangis. Bukan pelan, tapi cukup keras untuk didengar. "Aku dipermalukan," katanya dengan suara bergetar. Aku tetap berdiri di tempatku. Dadaku terasa berat, tapi bukan karena rasa bersalah. Aku tahu satu hal dengan pasti, bukan aku yang mempermalukan siapapun. Aku hanya berhenti menutupinya. Tangis itu pecah di hadapan para tamu. Beberapa mencoba menenangkan. Yang lain mulai berpamitan satu persatu. Rumah yang tadi penuh suara kini perlahan kehilangan gemuruhnya.
Pesta megah itu berubah menjadi ruangan-ruangan sunyi yang menyimpan rasa malu. Aku melangkah pergi ke dalam rumah, meninggalkan halaman yang kini kacau. Setiap langkah terasa seperti pelepasan. Tidak ada rasa menang yang berlebihan. Tidak ada kepuasan pahit. Yang ada hanyalah kejelasan. Mereka mempermalukan diri sendiri dengan membangun kemewahan di atas sesuatu yang bukan hak mereka. Aku hanya menghentikan sandarannya. Dan dalam keheningan yang tertinggal setelah pesta itu runtuh, aku tahu, titik balik itu akhirnya benar-benar terjadi. Rumah yang tadi siang penuh tawa kini terasa asing, bukan karena aku tidak mengenalnya, melainkan karena semua topeng yang selama ini dipakai akhirnya jatuh satu persatu. Sisa-sisa pesta masih berserakan. Meja belum sepenuhnya dibereskan, dekorasi bunga mulai layu, dan lantai terasa lengang. Beberapa tamu sudah pulang dengan wajah canggung, sebagian lain pergi tergesa-gesa tanpa pamit. Yang tersisa hanyalah keluarga, dan ketegangan yang menggantung di udara, berat dan tak terucap. Ibu mertuaku duduk di sofa dengan mata sembab. Tangisnya sudah mereda, berganti amarah yang ditahan. Tatapannya tajam ketika melihatku melintas. Tidak ada lagi senyum ramah, tidak ada basa-basi. Yang ada hanyalah rasa malu yang berubah menjadi tudingan. "Kamu sengaja, ya?" ucapnya akhirnya. Suaranya bergetar. "Kamu mau mempermalukan kami di depan orang-orang." Aku berhenti melangkah. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada niat membalas dengan nada tinggi. Aku sudah terlalu lama menyimpan semuanya, dan kini aku tahu, suara yang jujur tidak perlu berteriak. "Aku tidak mempermalukan siapapun," jawabku pelan. "Aku hanya berhenti membiarkan milikku dipakai tanpa izinku." Kalimat itu seperti memicu ledakan kecil. Beberapa suara lain ikut masuk. Tuduhan, keluhan, rasa tidak terima. Ada yang menyebutku tidak tahu diri, ada yang mengatakan aku pelit, ada pula yang menuduhku merusak nama baik keluarga. Aku mendengarkan semuanya tanpa memotong. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membela diri dengan emosi. Setiap kata yang mereka lontarkan justru semakin menegaskan apa yang selama ini kurasakan. Aku tidak pernah benar-benar dilihat sebagai bagian yang setara. Ketika semua suara itu akhirnya mereda, aku berbicara. "Aku ingin menjelaskan sesuatu," kataku, tetap dengan nada rendah. "Bukan untuk menyalahkan, tapi supaya semuanya jelas." Semua mata tertuju padaku. Raka berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat, seolah baru saja terbangun dari tidur panjang. "Rumah ini aku beli sebelum menikah," lanjutku. "Bukan karena aku ingin lebih tinggi dari siapapun, tapi karena itu hasil kerja kerasku. Aku membuka pintunya untuk keluarga, bukan untuk diambil alih." Tidak ada yang menyela. Aku melanjutkan, perlahan namun pasti. "Kartu kredit itu atas namaku. Selama ini dipakai tanpa pernah bertanya. Aku tidak keberatan membantu, tapi aku keberatan ketika aku tidak dianggap. Ketika semua keputusan diambil tanpa melibatkanku, dan ketika keberatanku dianggap egois." Aku berhenti sejenak, menarik napas. Dadaku terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi aku juga tidak ingin terus mengorbankan harga diriku sendiri. Sunyi menyelimuti ruangan. Tidak ada yang langsung menjawab. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menengahi, tidak mencoba membungkus kenyataan dengan kalimat aman. Ia diam, dan diamnya kali ini berbeda. Aku menatapnya. Aku sudah terlalu lama diam, Ka. Dan diamku disalahartikan. Raka mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada pembelaan di sana. Hanya kebingungan dan penyesalan yang perlahan muncul. Ia seolah baru melihat keseluruhan gambaran yang selama ini terpotong-potong. Ibu mertuaku menghela napas panjang. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan penuh. Tapi ada keheningan yang mengandung rasa kalah. Bukan kalah olehku, melainkan oleh kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Percakapan itu tidak berakhir manis. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji besar. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kebenaran akhirnya berdiri di tengah ruangan, tanpa perlu aku teriak atau menangis. Malam itu, aku masuk ke kamar dengan langkah yang lebih ringan. Hatiku masih sakit, tentu saja. Tidak mudah mengatakan semua itu. Tidak mudah melihat orang-orang yang pernah kuperlakukan dengan tulus menatapku dengan rasa tidak terima. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kelegaan yang sulit kujelaskan. Aku tidak lagi merasa seperti tamu. Aku tidak lagi merasa bersalah karena menjaga diriku sendiri.
Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa utuh, meski suasana di rumah masih dingin dan penuh sisa-sisa konflik. Raka datang menyusul beberapa saat kemudian. Ia duduk di ujung ranjang, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku minta maaf, aku terlalu lama menutup mata." Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu permintaan maaf tidak serta-merta memperbaiki segalanya. Tapi pengakuan itu, sekecil apapun, adalah awal yang jujur. Aku menatap ke depan, ke dinding yang dulu kupilih warnanya dengan penuh harapan. Rumah ini masih sama. Aku pun masih orang yang sama. Bedanya, kini aku tidak lagi menghilang di dalamnya. Topeng itu sudah jatuh. Dan meski pemandangan di baliknya menyakitkan, aku tahu satu hal pasti, aku tidak menyesal akhirnya berbicara. Kesadaran itu menemaniku sepanjang malam, bahkan ketika rumah kembali sunyi dan semua orang terlelap dalam kelelahan emosional mereka masing-masing. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, bukan dengan dada sesak seperti sebelumnya, melainkan dengan perasaan kosong yang perlahan terisi oleh ketenangan. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk melalui jendela. Tidak ada suara ramai, tidak ada persiapan acara, tidak ada tawa palsu. Hanya aku, rumah ini, dan napas panjang yang terasa lebih lega dari hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku bangun tanpa beban di pundakku. Aku berjalan ke ruang tamu. Rumah ini masih menyimpan sisa-sisa kemarin, bukan dalam bentuk barang, melainkan dalam udara yang berbeda. Lebih jujur, lebih tenang. Tidak ada lagi topeng yang harus dipakai. Tidak ada lagi peran yang harus kujalani demi menyenangkan semua orang. Aku menyeduh teh dan duduk sendiri. Dalam keheningan itu, aku memikirkan semua yang telah terjadi, bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan. Aku tidak membenci siapapun. Aku tidak menyimpan dendam. Yang kurasakan hanyalah kelelahan yang akhirnya selesai. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk menjadi baik, hingga lupa menjadi adil pada diriku sendiri. Aku mengira diam adalah bentuk kedewasaan, mengira memberi tanpa batas adalah tanda cinta. Aku lupa bahwa cinta yang sehat tidak pernah menuntut seseorang menghilang. Raka datang menghampiriku pagi itu. Wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih serius. Ia duduk di hadapanku tanpa kata-kata berlebihan. "Aku mengerti sekarang," katanya akhirnya. "Dan apapun keputusanmu ke depan, aku akan menghormatinya." Aku menatapnya lama. Tidak ada rasa ingin membalas, tidak ada keinginan untuk mengungkit. Aku hanya mengangguk pelan. Itu saja yang aku butuhkan sejak awal. Kami tidak menyelesaikan semuanya pagi itu. Tidak ada janji besar, tidak ada akhir yang terlalu manis. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih nyata, ruang untuk bernapas, dan kesempatan untuk membangun ulang, dengan batas yang jelas. Beberapa hari kemudian, keadaan rumah perlahan berubah. Kunjungan menjadi jarang. Keputusan tidak lagi diambil sepihak. Aku tidak mengumumkan apapun, tidak juga membuat pernyataan. Aku hanya menjalani hidup dengan cara yang baru, lebih jujur pada diriku sendiri. Aku kembali menata rumah ini dengan tanganku sendiri. Bukan untuk mempercantik, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa tempat ini adalah hasil dari perjuanganku. Setiap sudut kembali terasa akrab. Setiap pagi kembali terasa ringan. Aku belajar satu hal penting, berdiri untuk diri sendiri tidak selalu berarti meninggalkan orang lain. Kadang itu hanya berarti berhenti membiarkan diri kita diinjak. Aku tidak membawa dendam ke masa depan. Aku juga tidak menuntut pengakuan atas apa yang kulakukan. Aku hanya membawa satu hal yang selama ini sempat hilang, harga diri. Kini aku tahu, diam bukan selalu sabar. Kadang diam adalah cara kita melatih orang lain untuk terus melampaui batas. Dan memberi tanpa batas bukanlah cinta, melainkan penghapusan diri yang perlahan tapi pasti. Kemenangan yang kuraih tidak terlihat dari luar. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak-sorai. Tapi setiap kali aku bercermin dan melihat diriku sendiri, tenang, utuh, dan tidak lagi mengecil, aku tahu aku telah menang. Aku masih hidup. Aku masih berdiri. Dan aku tidak lagi menjadi bayangan di rumah sendiri. Itulah kemenanganku.